bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmala, kelas ERA 2 semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik dalam pendidikan untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester mata kuliah psikologi bimbingan peserta didik. Latar belakangnya yaitu perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan yang berlangsung secara bertahap dalam diri individu sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Proses ini mencakup berbagai aspek seperti fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral yang saling berkaitan. Dalam konteks pendidikan, pemahaman terhadap perkembangan peserta didik menjadi sangat penting karena dapat membantu guru dan pendidik dalam merancang strategi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan keunikan sendiri dalam hal kemampuan belajar, minat, serta gaya belajar. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang memperhatikan tahap-tahap perkembangan akan lebih efektif kembang peserta didik secara optimal dengan memahami teori-teori perkembangan dan implikasinya dalam pembelajaran. Terus, pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang responsif, adaptif, dan mendukung pencapaian potensi penuh setiap peserta didik. Ada pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep dasar perkembangan peserta didik? Yang kedua itu, apa saja prinsip-prinsip perkembangan peserta didik? Yang ketiga, apa saja aspek-aspek perkembangan peserta didik? Yang keempat, bagaimana tahapan perkembangan peserta didik dari masa kanak-kanak hingga dewasa? Yang kelima itu, bagaimana perkembangan fisik peserta didik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang terakhir itu yang nomor keenam, bagaimana perkembangan sosial dan emosional peserta didik dalam konteks pendidikan. Penjelasan nomor 1 itu, yang pertama pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan konsep dasar perkembangan peserta didik? Yaitu perkembangan peserta didik dalam pendidikan merujuk pada proses perubahan dan pertumbuhan yang dialami oleh individu sepanjang hidupnya, mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Contohnya bisa dilihat dari beberapa aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama itu perkembangan fisik, yaitu anak usia SD atau 6-12 tahun mengalami pertumbuhan tinggi badan dan koordinasi motorik yang lebih baik. Jadi guru perlu memberikan aktivitas fisik yang sesuai seperti olahraga ringan atau permainan motorik halus agar siswa bisa menyalurkan energi dan melatih keterampilan fisiknya. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu siswa SMP mulai mampu berpikir abstrak dan logis. Jadi, kita sebagai guru dapat mulai memperkenalkan konsep-konsep ilmiah dari lebih kompleks dan memberi tugas yang menantang secara intelektual seperti diskusi kelompok atau analisis sederhana. Yang ketiga yaitu perkembangan emosional, yaitu remaja SMA sering mengalami perubahan emosi yang drastis dan mencari jati diri. Jadi kita sebagai guru perlu bersikap empati dan menciptakan lingkungan kelas yang aman secara emosional agar bisa merasa diterima dan nyaman mengungkapkan perasaannya. Yang keempat itu perkembangan sosial, yaitu anak-anak TK belajar berbagi dan bekerja sama dalam kelompok. Jadi kita sebagai guru harus mengajarkan nilai kerjasama melalui permainan kelompok atau aktivitas bersama agar anak bisa mengembangkan kemampuan sosial sejak dini. Ya, prinsip-prinsip perkembangan peserta didik.
Jadi, ciri-ciri perkembangan menunjukkan gejala-gejala yang secara teratur sehingga terbentuk pola-pola perkembangan yang sistematis. Berdasarkan hal ini, para ahli mengembangkan prinsip-prinsip perkembangan yang kadang-kadang dianggap sebagai hukum perkembangan atau Muklis 2018. Beberapa prinsip tersebut adalah yang pertama, perkembangan fungsi jasmani dan rohani berlangsung sebagai satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Dua itu, setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Yang ketiga itu, perkembangan seorang individu, baik secara keseluruhan maupun dalam aspek-aspeknya, tidak bersifat konstan, melainkan berirama. Yang keempat itu, perkembangan mengikuti pola tertentu. Setiap aspek perkembangan mengikuti aturan yang relatif tetap. Yang kelima itu, proses perkembangan bersifat berkesinambungan. Yang keenam itu ada aspek perkembangan saling berkaitan atau berkolerasi secara bermakna. Yang ketujuh itu ada perkembangan berlangsung dari pola umum menuju pola khusus. Prinsip ini menyatakan bahwa perkembangan dimulai dengan pola yang lebih global, yaitu apa saja aspek-aspek perkembangan peserta didik. Maksudnya itu memahami aspek-aspek perkembangan peserta didik secara komprehensif sangat penting bagi pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Yang pertama itu ada aspek fisik motorik. Perkembangan fisik motorik mencakup pertumbuhan tubuh, otak, kapasitas, sensorik, dan keterampilan motorik peserta didik. Yang kedua itu ada aspek kognitif. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Yang ketiga itu aspek sosial. Aspek sosial mencakup kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan memahami norma-norma sosial. Yang keempat itu ada aspek emosional. Aspek emosional melibatkan pengelolaan perasaan dan respon terhadap situasi tertentu. Kelima itu aspek moral dan spiritual. Maksudnya itu aspek moral dan spiritual berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai, etika, dan keyakinan. Nomor 4 itu bagaimana tahapan perkembangan peserta didik dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Memahami tahapan perkembangan peserta didik sangat penting dalam dunia pendidikan karena hal ini memungkinkan pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri khas yang mempengaruhi cara peserta didik menerima dan mengelola informasi. Contohnya itu penting memahami tahapan perkembangan peserta didik. Yang pertama itu anak usia dini atau TK belajar lewat bermain. Jadi sebagai guru, gunakan media gambar, lagu, dan permainan untuk bantu memahami dasar. Yang kedua itu usia SD, mulai berpikir logis. Sebagai guru, kita bisa beri tugas sederhana dan contoh nyata agar mudah dipahami. Nomor 3 itu siswa SMP mampu berpikir abstrak awal. Sebagai guru, ajak diskusi, tanya jawab, dan analisis sederhana. Yang keempat itu usia SMA itu mampu berpikir kritis dan reflektif. Guru bisa digunakan debat, proyek, atau di studi kasus. Jadi setiap tahap membutuhkan pendekatan yang berbeda agar pembelajaran efektif dan sesuai perkembangan peserta didik. Nomor kelima itu bagaimana perkembangan fisik peserta didik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan peserta didik merupakan aspek fundamental yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Perubahan fisik yang terjadi selama masa pertumbuhan tidak hanya berdampak pada kemampuan motorik, tetapi juga mempengaruhi aspek kognitif dan emosional. Pemahaman mendalami mengenai perkembangan fisik ini penting bagi pendidik untuk menciptakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik mencakup peningkatan ukuran tubuh seperti tinggi badan serta perkembangan organ-organ internal. Kedua itu perkembangan keterampilan motorik. Seiring dengan pertumbuhan fisik, keterampilan motorik halus dan kasar juga mengalami perkembangan. Yang ketiga itu faktor genetik. Faktor genetik memainkan peran penting dalam perkembangan fisik peserta didik. Yang keempat itu nutrisi dan gizi. Asupan nutrisi yang seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal. Kelima itu aktivitas fisik dan olahraga.
Keterlibatan dalam aktivitas fisik dan olahraga secara teratur dapat memperkuat otot dan tulang, meningkatkan koordinasi serta mendukung kesehatan jantung. Keenam itu lingkungan sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga dapat mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Yang ketujuh itu kesehatan dan perawatan medis. Akses terhadap perawatan medis yang memadai sangat penting dalam mendeteksi dan mengatasi masalah kesehatan yang dapat menghambat perkembangan fisik. Yang delapan itu ada faktor psikologis, kesehatan mental, dan emosional juga berperan dalam perkembangan fisik. 9 itu peran sekolah dan pendidik. Sekolah dan pendidik memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan fisik peserta didik. Yang ke-10 itu pengaruh teknologi dan gaya hidup modern, atau kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup modern dapat mempengaruhi tingkat aktivitas fisik peserta didik. Keenam yaitu bagaimana perkembangan sosial dan emosional peserta didik dalam konteks pendidikan. Perkembangan sosial dan emosional yang baik memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar, bekerja sama dengan teman sebaya, dan menghadapi tantangan akademik dengan lebih percaya diri. Siswa memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik, cenderung menunjukkan perilaku positif, memiliki motivasi belajar yang tinggi dan mampu mengatasi stres dengan lebih efektif. Beberapa faktor mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional siswa, antara lain itu yang pertama keluarga. Sebagai lingkungan pertama bagi anak, pola asuh dan berinteraksi dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Terus kematangan. Tingkat kematangan biologis dan fisiologis anak mempengaruhi kemampuan mereka dalam berinteraksi dan mengelola emosi. Yang ketiga itu status sosial. Kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi akses anak terhadap pendidikan dan lingkungan sosial yang mendukung. Terus lingkungan belajar, suasana dan kondisi di sekolah termasuk interaksi dengan guru dan teman sebaya berperan dalam perkembangan sosial dan emosional siswa. Sekolah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa melalui pendidikan karakter, terus pembelajaran sosial dan emosional, terus lingkungan sekolah yang mendukung, menciptakan suasana sekolah yang aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.